Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk seluruh adik-adik peserta PLS SMK Negeri 2 Kota Mobagu. Pada hari ini Jumat 17 Juli 2020. Semoga adik-adik semuanya dan keluarga di rumah tetap sehat walafiat dan mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Adik-adik yang saya cintai, pada kesempatan ini tiba saatnya Anda memasuki pengenalan lingkungan sekolah hari yang ketiga dengan materi tentang pendidikan karakter. Pendidikan karakter yang akan dihubungkan dengan suasana pandemi COVID-19 atau virus corona yang melanda dunia, Indonesia, bahkan di wilayah Sulawesi Utara, dan sampai di Bolmong Raya. Jadi ada satu materi yang dirasa penting buat adik-adik untuk memahami lebih mendalam tentang karakter adik-adik di musim pandemi ini ketika berada di rumah. Kita tahu bersama bahwa pengenalan lingkungan sekolah ini dilaksanakan secara daring ya, atau jarak jauh. Adik-adik berada di rumah masing-masing dan pemateri berada di sekolah. Tentu ini harapan kami adalah bagaimana adik-adik bisa paham dan mampu melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari adik-adik semuanya. Baik, kita masuk pada teori daripada karakter itu sendiri. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan karakter? Ini dulu yang adik-adik harus pahami. Karakter adalah nilai-nilai yang melandasi perilaku manusia berdasarkan norma agama, kebudayaan, hukum, adat istiadat, dan estetika. Sekali lagi bahwa karakter itu adalah nilai-nilai yang melandasi perilaku manusia berdasarkan norma agama, kebudayaan, hukum, adat istiadat, dan estetika. Ini dimaksudkan agar setiap Anda, setiap adik-adik bisa memiliki karakter yang berdasarkan tuntunan agama, ya. Itu yang utama. Karena setiap keyakinan atau agama yang adik-adik anut itu mengajarkan tentang kebaikan, mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, mengajarkan tentang nilai-nilai kesopanan, adab, sopan santun, ya, tata krama, dan sebagainya. Itu yang utama yang Anda harus pahami, bahwa karakter yang berdasarkan tuntunan agama akan melahirkan pribadi-pribadi yang memiliki karakter yang baik. Sopan santun, tutur kata yang baik oleh setiap
adik-adik. Ya. Kemudian karakter yang dimiliki adik-adik saat ini ya, tentunya perlu pengembangan, ya, perlu penumbuhan, ya. Jadi ditumbuhkan, ya, dilatih, ya, agar benar-benar memiliki karakter yang sesuai dengan tuntunan agama, tuntunan budaya adik-adik ya, setiap daerah. Kemudian karakter yang sesuai dengan tuntunan hukum ya. Kemudian karakter yang sesuai dengan tuntunan adat istiadat ya. Itu harus disesuaikan dengan apa yang adik-adik lakukan setiap harinya. Berikutnya kita masuk pada konsep bagaimana sebenarnya pendidikan karakter yang diharapkan kepada adik-adik, apalagi di musim pandemi seperti ini. Terutama adik-adik harusnya jaga kesehatan ya, jaga kesehatan, jaga lingkungan juga, dan ketika beraktivitas di musim seperti sekarang ini ya, musim virus ini, harus benar-benar berdasarkan panduan dari protokol kesehatan. Pendidikan karakter dikandung maksud adalah suatu sistem nilai-nilai perilaku kepada siswa yang meliputi pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama, lingkungan, maupun kebangsaan, sehingga menjadi insan yang berakhlak mulia. Itu konsepnya. Jadi konsep ini ketika Anda pahami bahwa pendidikan karakter itu tujuannya ya, Anda diharapkan memiliki pengetahuan, memiliki kesadaran diri, memiliki kemauan untuk melakukan tindakan yang baik, melaksanakan kewajiban apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian diri sendiri itu perlu memerlukan karakter yang baik, ya. Karakter yang sesuai dengan tuntunan agama. Apa yang menjadi nasihat orang tua itu perlu dilaksanakan setiap hari. Tentu nasihat-nasihat yang baik, yang positif. Dengan lingkungan, terutama ya, dengan lingkungan. Jadi adik-adik ini sekarang sudah disebut sebagai siswa SMK Negeri 2 Kota Mobagu yang baru saja bergabung, tentu harus pandai menyesuaikan dengan lingkungan sekolah. Jadi nantinya akan Anda berada di lingkungan sekolah setelah musim pandemi ini berakhir. Jadi Anda harus pandai menyesuaikan diri, melaksanakan tertib sekolah tentunya, karena ini lingkungan pendidikan. Jadi beda lingkungan sekolah dengan lingkungan keluarga. Jadi kalau kebiasaan di rumah itu jangan dibawa-bawa di sekolah,
Kalau kebiasaan yang masih baik-baik, masih positif, itu lebih baik, lebih bagus. Tapi kalau yang negatif, jangan pernah dibawa-bawa ke sekolah. Nah, ini harapannya. Pendidikan karakter ini memang harus benar-benar kena kepada pribadi adik-adik. Paham pentingnya pendidikan karakter untuk adik-adik. Nah, bagaimana karakter itu dibangun untuk keperluan bangsa dan negara, ya. Bagaimana karakter Anda yang seharusnya? Agar Anda semua menjadi insan yang berakhlak mulia. Nah, tentu yang diharapkan itu adalah Anda banyak belajar, ya. Banyak belajar bagaimana memahami keanekaragaman Indonesia. Ada dua hal yang perlu adik-adik paham, yaitu bagaimana cara adik-adik bertoleransi. Pertama itu, toleransi. Menghormati perbedaan agama, memberikan kesempatan kepada teman-teman, kepada saudara Anda untuk melaksanakan keyakinan, menjalankan perintah agamanya masing-masing. Itu sesuai dengan pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Itu Anda sudah pasti mau menghafalnya. Dari SMP itu sudah sering diajarkan. Toleransi itu sangat penting. Menghormati keberagaman agama. Karakter ini harus adik-adik pegang. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana adik-adik memiliki rasa kebersamaan, gotong royong. Gotong royong itu sangat penting. Dengan kita bersama mampu menghasilkan yang besar, yang bermanfaat. Tapi kalau sendiri-sendiri, ya biasanya kurang berdaya, ya, atau kurang energi kalau hanya banyak berdiam diri. Maka perlu gotong royong. Ada pekerjaan yang membutuhkan tenaga, maka adik-adik harus pandai bekerja sama. Nah, inti dari materi ini adalah penerapan nilai-nilai karakter, atau bagaimana adik-adik menerapkan nilai-nilai karakter tadi dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang paling utama adalah Anda membangun karakter yang baik, membangun hubungan yang baik terhadap Tuhan yang Maha Esa. Kalau orang Islam mengatakan hablu minallah, bagaimana hubungan Anda terhadap Tuhan yang Maha Esa? Tentunya bertakwa dan beriman kepada Tuhan yang Maha Esa, menjalankan perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Kemudian dengan diri sendiri, ya, karakter dengan diri sendiri. Bagaimana seharusnya sikap Anda? Anda harus jujur, ya. Anda harus jujur. Jangan berdusta. Sekali lagi, jangan berdusta. Kalau Anda saat ini sering berdusta, hentikan. Itu tabiat yang tidak baik. Sekalipun dalam candaan,
Karena kalau Anda berdusta sekali, maka Anda akan membuka pintu-pintu kedustaan berikutnya. Anda berbohong satu kali, maka Anda membuka pintu kebohongan-kebohongan selanjutnya. Jadi mulai kunci sekarang, percaya diri bahwa Anda tidak boleh berdusta. Itu karakter pribadi yang harus Anda miliki, adik-adik ya. Semuanya ini minta tolong semuanya ketika musim pandemi ini berakhir, kalau orang kembali ke sekolah, diharapkan materi-materi ini benar-benar Anda pahami dan laksanakan. Terkait dengan penerapan nilai-nilai karakter diri sendiri tadi, yang kedua bertanggung jawab. Harus bertanggung jawab. Ya, kalau Anda melakukan kesalahan, bertanggung jawab. Jangan lari dari kenyataan. Kalau salah, apalagi di rumah, biasa begitu. Harus bertanggung jawab. Ya. Tanggung jawab ketika melakukan kesalahan. Ngomong apa adanya, supaya lebih sayang itu orang tua di rumah. Apalagi kalau di sekolah misalnya, kalau sudah dengan guru, ya Anda harus pandai bertanggung jawab juga. Itu yang diharapkan, karena Anda ini sudah memegang status siswa SMK. Jadi level Anda sudah naik. Tadinya SMP, kemudian naik ke tingkat SMK. Nah, jadi kenaikan level ini harus berbanding lurus dengan kenaikan tingkat berpikir, harus ke arah yang lebih dewasa lagi. Ya, semoga Anda paham ini ya, semuanya. Berikutnya, Anda harus bergaya hidup sehat. Ya, hidup sehat. Ya, di musim pandemi ini kita dipaksa untuk bergaya hidup sehat. Ya, harus punya karakter bergaya hidup sehat. Pagi-pagi cepat bangun. Semuanya begitu. Lagi yang agama Islam, kalau bangun jam 6 itu sudah dipertanyakan itu. Jadi kalau bangun jam 5 atau setengah 5, berarti pasti dia disiplin. Dia dengan cepat ada kesadaran untuk salat misalnya, sembahyang, kemudian setelah sembahyang dia bergegas-gegas untuk sarapan pagi, kemudian setelahnya ke sekolah. Ya. Itu akan menjaga disiplin adik-adik. Tertib, disiplin waktu. Kemudian kerja keras dan percaya diri. Ya. Kerja keras, percaya diri, berjiwa wirausaha, kreatif, inovatif, mandiri, mempunyai rasa ingin tahu. Adik-adik semuanya yang saya hormati, karena kita dibatasi dengan waktu, sehingga ini mungkin agak cepat pembahasannya. Itu yang tadi ya, karakter yang harus dimiliki adik-adik mulai dari diri sendiri. Jujur, bertanggung jawab, bergaya hidup sehat, disiplin, kerja keras, percaya diri, berjiwa wirausaha, kreatif, inovatif, mandiri, mempunyai rasa ingin tahu. Berikutnya, karakter yang harus dimiliki adik-adik terhadap sesama lingkungan, ya. Dengan lingkungan maksudnya ya. Jadi adik-adik harus sadar akan hak dan kewajiban. Ini SMK. Jadi kalau masyarakat lihat itu, ya Anda sudah kelihatan dewasa. Kalau ada kerja bakti, ya usahakan datang.
bantu orang tua juga. Kalau misalnya orang tua berhalangan kerja bakti di desa, Anda bisa bisa menggantinya. Itu maksudnya. Jadi harus tahu juga bahwa hak atau kewajiban sebagai masyarakat itu di dalam lingkungan, terutama ada kerja-kerja bakti, ada pembersihan tempat-tempat ibadah, itu harus aktif. Tidak boleh cuma berdiam diri di rumah. Kemudian menghargai karya orang lain, santun dan demokratis, peduli sosial dan lingkungan. Itu ya tadi ya, karakter yang harus dimiliki adik-adik. Bagaimana dengan lingkungan? Kemudian karakter yang wajib dimiliki oleh adik-adik, bagaimana dengan bangsa ya? Seperti apa karakter Anda terhadap bangsa ini? Dengan bangsa ini Anda harus cinta, bangga sebagai warga negara Indonesia. Karena Anda adalah pemilik sah republik ini. Bukan orang asing. Sekali lagi, Anda adalah pemilik sah republik ini yang dibuktikan dengan akte lahir Anda masing-masing. Anda tercatat di akte lahir. Ada akte kelahiran kan? Di rumah masing-masing. Anda tercatat di kartu keluarga. Anda statusnya sebagai warga negara Indonesia, bangga ya, mencintai negara Indonesia. Tidak sampai di situ. Anda harus pelajari bagaimana keragaman Indonesia. Keragaman Indonesia itu ya, dari agama, suku, adat istiadat, termasuk perbedaan bahasa, daerah. Itu di semua tempat, di semua daerah, semua wilayah terjadi perbedaan bahasa. Dan adik-adik semuanya di wilayah Bulan Mongondo Raya ini ada perbedaan logat. Ya. Nah, perbedaan logat ini yang Anda harus pahami bahwa inilah keragaman. Ya. Inilah keragaman kita sebagai bangsa Indonesia yang Anda harus hormati. Jadi kalau sudah saatnya Anda sekolah setelah musim pandemi ini berakhir, ketika ada bahasa-bahasa, ada yang logat-logat yang berbeda, usahakan jangan tertawa. Karena itu kenyataan. Kita berbeda bahasa, beda logat, dan disatukan dalam satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia yang dimuat dalam Ikrar Sumpah Pemuda. Adik-adik itu harus ketahui itu. Itu yang diperlukan, karakter yang diperlukan oleh adik-adik terhadap bangsa dan negara. Baik, untuk materi ini mungkin sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat buat adik-adik sebagai panduan Anda memasuki keadaan yang baru ini, era new normal. Mudah-mudahan Anda bisa tetap jaga diri, bergaya hidup sehat, tetap semangat, dan salam untuk keluarga di rumah. Semoga tetap bahagia bersama keluarga. Amin ya rabbal alamin. Demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.